Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini sukacita dan berkat senantiasa mengiringi langkah kita. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kebangkitan Kristus sejak dahulu hingga sekarang adalah berita yang sangat hangat diperbincangkan, secara khusus pada masa kehidupan Tuhan Yesus. Sebab kejadian tersebut benar-benar suatu peristiwa yang tidak masuk akal bagi mereka. Bagaimana mungkin Yesus mati, lalu Dia bangkit? Bila Dia anak Allah, mengapa Dia harus mati tersalib? Bila Dia adalah manusia biasa, mengapa Dia dapat bangkit pada hari ketiga? Pada masa itu, para murid yang dikatakan dalam nats hari ini memperbincangkan berita tentang kebangkitan Yesus. Kubur telah kosong. Para murid tidak mengerti dan tidak juga memahami. Padahal jauh sebelumnya, Yesus sudah menyampaikan kepada para murid bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga. Namun, mereka tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak menyadari perkataan Yesus tatkala peristiwa itu terjadi. Itu sebabnya dalam nats hari ini dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus datang, berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini adalah peristiwa penampakan diri Yesus pada hari kebangkitannya kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang bercakap dan bertukar pikiran. Yesus datang mendekati mereka dan berjalan dengan mereka. Namun mereka tidak dapat mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu yang menghalangi mata mereka dalam nats hari ini adalah sesuatu yang membuat mereka benar-benar tidak sadar Yesus berjalan bersama dengan mereka, sehingga di sepanjang perjalanan yang cukup lama itu, mereka sama sekali tidak mengenal Yesus. Hingga pada akhirnya ketika Yesus mendesak mereka untuk makan bersama, barulah mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang membuat mereka tidak mengenal Yesus adalah ketakutan dan kekecewaan mereka. Ketika Yesus mati, para murid ketakutan. Mereka semua bersembunyi. Ketika Yesus tersalib, mereka kecewa. Ketakutan dan kekecewaan yang begitu berat membuat mereka tidak mengenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini pun bisa terjadi dalam hidup kita. Kita menjalani hidup seolah Tuhan tidak pernah bangkit. Kita merasa kecewa dan terpuruk dalam hidup kita. Terkadang
pergumulan yang berat, penderitaan yang berat yang kita alami membuat kita tidak menyadari bahwa Allah ada bersama kita dan menyertai kita. Allah hadir di dalam hidup kita ketika kita sedang kecewa atau putus asa. Firman hari ini menyampaikan kepada kita supaya kita jangan terlalu larut dalam suatu masalah, memikirkannya sendiri, sehingga kita melupakan Tuhan yang ada bersama dengan kita, menutup mata iman kita, sehingga kita tidak mengenal Dia. Serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan yang berkuasa dan maha hadir. Dia sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman hari ini memberkati. Amin, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah. Kami berserah kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tatkala kami tidak mengenal Engkau karena beratnya pergumulan yang sedang kami alami, ampunilah kami. Yakinkanlah iman kami, roh yang ada dalam diri kami, untuk mempercayai dan meyakini bahwa Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Bila karena segala keputusasaan dan kekecewaan yang terjadi membuat kami tidak menyadari kehadiran-Mu, ampunilah kami. Ya Tuhan, hari ini kami berserah kepadamu atas segala pergumulan kami. Kiranya Engkau hadir dan kiranya Engkau memberkati kami. Kami berserah kepadamu, sertailah kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.